Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan ke-8 Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, sempat di zona merah tapi kemudian naik dan tutup menguat 1,17% ke harga 6.583. Transaksi sampai saat ini ada di 12,7 triliun dan asing hari ini net buy di 82 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG bagus ya. Jadi bisa dikatakan ISG tetap bertahan di atas supportnya 6.500. Hari ini sempat retest lagi trend line downtrend yang ada di dalam area konsolidasinya ini dan mantul. Jadi apakah ini bagus? Ya ini pertanda bagus ya, karena seperti analisa saya sebelumnya ya, 1-2 hari ini nih hari kritikalnya ISG naik apa turun ke bawah atau jebol 6.500, ternyata dia rebound dan besok itu ya harusnya lanjut naik walaupun tipis, tapi minggu depan ada peluang lanjut menguji resistennya di 6.700 sampai 6.750. Yang penting besok itu jangan merah dan jebol support. Kalau besok merah jebol support berarti potensi memang bakal turun minggu depan. Jadi besok itu kalaupun candle merah ya nggak boleh jauh dari 6.550 lah penurunannya. Jadi seperti itu untuk ISG. Tapi hari ini terlihat bank-bank big cap juga rebound ya, saham-saham batubara juga rebound. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, kumpulin aja di bawah big cap, ada potensi rebound. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok masih rebound ya, tapi mungkin rebound terbatas, bisa aja uji 6650. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup di harga 476 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat Medco memang bertahan di area 470 ya. Ya ini bisa di area support juga nih. Nah, iya bagusnya emang 480 sampai 470 itu support Medco. Jadi kondisi seperti ini tetap besok itu ada peluang rebound karena hari kemarin dia coba turun tapi bertahan dan hari ini membuat candle doji dengan volume yang besar, besok rebound. Minimal itu bisa uji 490 ya, dan bagusnya lagi kalau bisa sampai 500 untuk perubahan fraksi harga. Dan ya kalau mau kembali uptrend harus breakout 520 sampai 550. Jadi seperti itu untuk Medco. Bagi yang belum cut loss dari atas ya tetap hold aja, tapi memang toleransi itu 450, jebol itu ya akan turun lebih dalam dan ini bisa aja dia terus konsisten di dalam downtrend channelnya ini kan sana. Nah kalau jebol 450 paling retest seperti ini. Jadi kalau mau aman seperti apa analisa gambarnya, harusnya seperti ini. Nah jadi Desember itu harusnya dia naik minim-minim 600 sampai 640 biar Januari kalau memang lanjut uptrend sampai 750 ya rebound. Jadi seperti itu untuk Medco. Sekarang di area-area support kritikalnya juga, yang belum punya dan minat beli Medco ya tinggal cut loss kalau Medco itu tutup di bawah. Kalau mau konfirmasi ya di bawah 450, tapi kan lumayan jauh tuh dari 476 sampai 450 sekitar 26%. Jadi kerugian sekitar 7 sampai 8%. Itu kondisinya. Konfirmasinya jebol 450 harusnya turunnya bisa lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk Medco, MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk dan volume meningkat. Dia lihat besok, kalau dia besok rebound itu bagus. Minimal tutup di 490. Jadi seperti itu. Untuk Medco, langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini juga ditutup di harga 274 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya.
Secara teknikal Elsa tertahan ya di 274 sampai 276 area support, ya memang konfirmasinya itu angka genap 270, bisa seperti ini. Nah ini nih area, nah bisa seperti ini ya. Jadi 270 sampai 274 itu area support untuk Elsa. Jadi bagaimana kondisi Elsa? Ya besok kalau mau bagus dia harus rebound dan minimal tutup di atas 280. Jadi potensi minggu depan kalau dia bisa tutup minimal di 280 itu ke 290 ini sampai 294. Jadi potensi upside kalau dari 280 nih lumayan lah, 4% seminggu. Kalau mampu breakout ya bagus. Untuk Elsa kalau ditarik trennya masih sangat strong downtrend, ya konfirmasinya memang 294. Kalau dia breakout 294 ini udah lanjut minimal 320 sampai 340. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya ini namanya lagi di saham downtrend dan masih konsolidasi, ya ini benar-benar spek buy ya, spekulasi. Ya kalau dia candle merah besok dan tutup di bawah 270 out, nggak ada cerita, nggak ada lagi harap-harap dia naik. Udah seperti itu. Kalau Bapak Ibu selalu berharap di market, itu yang biasanya mengganggu psikologis ya. Jadi sudah buat trading plan gara-gara berharap, nggak jadi cut loss. Siapa tahu besok naik. Ternyata besok turun lagi, sudah jauh dari support, pengen cut loss, sudah nanggung di dekat support 2, jebol support 2, tetap lagi berharap apa tahu besok naik. Ternyata jebol support 2 dia terus turun makin dalam, dan ya biasanya semakin dalam plotting loss semakin besar itu semakin berat untuk cut loss. Jadi mending cut loss itu tipis-tipis, namanya belajar untuk analisa itu ya pasti nggak ada cerita orang 1-2 bulan 3 bulan langsung bisa konsisten profit, pasti sering cut lossnya. Tapi itu kan buat belajar ya. Kalau nggak mau cut lossnya besar-besar, pakai dana-dana kecil aja, lot-lot tipis ya. Yang penting bagaimana membangun psikologis dan membuat trading plan, sistem trading yang bagus, yang win rate-nya bisa lebih besar. Jadi seperti itu. Kalau untuk Elsa ini ya, kalau saya kalau spek buy di 274 nih, saya cut loss kalau dia tutup di 268 atau 266. Ya cut lossnya paling sekitaran 3-4%. Udah cut loss aja. Risk rewardnya juga masuk nih. TP-nya sekitar 5%, cut lossnya 3%. Jadi 1:2. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini menguat 3,44% ke harga 1.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas memang sedikit didistribusi tapi ditampung juga oleh broker asing. Rank 3-4 ke atas AK, CS, RX, KZ. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Pegas kembali bertahan atau rebound, tutup di atas 1.500, dan ini candle bullish angle pink. Jadi bagaimana kondisi Pegas? Ya menurut saya bagus. Yang penting besok nggak merah, itu aja. Kalau besok merah berarti gagal dia melewati 1.500. Jadi kalau mau aman ya besok tutupannya di atasnya 2-3 tik di atas ya cukup bagus. Yang penting dia di atas, dan hari Senin jangan kembali ke bawah 1.500. Dengan kondisi seperti ini juga Pegas ini menurut saya juga bagus ya. Peluang untuk naik lebih tinggi itu besar. 1.800 itu minimal bisa diuji, dan kalau itu sampai di confirm breakout, Pegas ke 2.200 sampai 2.400. Ini potensi upside-nya aja cukup tinggi ya. Ke 1.800 saja sekitar 21%, apalagi ke 2.200 48, apalagi ke 2.400 nih. Cut loss-nya tipis saja nih. Jebol 1.400 udah cut loss 10%, dan kemungkinan besar downtrend kalau sampai jebol 1.400. Jadi seperti itu. MACD-nya memang masih membentuk dead cross mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume naik hari ini biasa aja ya, besok lah konfirmasinya, dan Senin. Kalau Senin kembali ke bawah 1.500 rawan, berarti bisa turun uji support 1.400. Tapi kalau memang bertahan 2 hari ke depan, ya
arahnya ke atas lah minggu depan. Jadi seperti itu. Untuk pegas, langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 3.690. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA sudah di atas uptrend channelnya, dan ya ini sangat uptrend ya MDKA karena moving average EMA 20-nya sangat tajam mengarah ke atas dan sudut kemiringannya itu lebih dari 45 derajat. Kalau EMA 20, EMA 60 juga sangat tajam, EMA 200-nya juga di bawah. Ya ini menarik. Kemana arahnya? Ini kan saya tarik dengan Fibonacci kemarin itu sampai menemukan 4000 sampai 4100. Ini bisa tarik seperti ini. Kalau harga sekarang ya ini kan tadi saya bilang di 4100. Ya anggap aja 4000 sampai 4100 lah target kenaikan, dan ini dia lagi mencoba melewati 3700 di 1,61 Fibonacci-nya. Jadi seperti itu, menarik. Kalau yang beli kemarin di dekat support 3500 ya udah lumayan kan profitnya. Harga sekarang udah nanggung. Kalau mau nekat beli ya risk reward-nya 1:1. Cut-loss-nya di bawah 3500. Itu sekitar 7%-an, dan target profitnya 4000 aja dulu terdekat, 7%, 8% juga. Jadi risk reward-nya 1:1. Apakah dia akan ke atas? Sepertinya iya, karena dia baru aja konfirmasi rounding bottom-nya ini dan konsolidasi sebelum lanjut naik. Jadi seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT juga bagus. Ya, dia bertahan di 900-an, dan itu kebetulan di area supportnya. Nih ya, area supportnya ini 920 sampai 900 ya. Jadi sekitar supportnya itu 1-2%, dan dia ini mantul dari 900, dan kalau nantinya benar-benar rebound besok arahnya itu 1000. Terdekat 970. Uji EMA 200-nya garis merah ini, dan ya harga psikologisnya 1000. Kalau dia confirm breakout 1000 akan uptrend lagi. Ini salah nih tarik seperti ini. Nah, bisa seperti ini juga tarikannya. Jadi dia retest trend line downtrendnya atau pola descending triangle-nya. Ya besok harus hijau, nggak ada cerita kalau mau bagus. Kalau besok candle merah ya target turunnya itu bukan ke 840, udah 800 langsung targetkan aja. Memang 840 ini ada area resisten yang sering diuji. Ya sekitaran 840 sampai 800 lah target penurunannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba beli, memang pengen beli BRPT, ya cut loss saja kalau dia tutup di bawah 900, bisa di 885, itu kerugian sekitar 3,37%. Apakah bisa kasih toleransi ke bawah kalau Bapak Ibu mau 8%? Kalau saya, kalau punya profil risiko yang kalau makin dalam nggak mau pengen cut loss, ya udah berarti support 1 itulah maksimal harus cut loss. Jadi 3% jangan ditoleransi. Kalau biasanya Bapak Ibu bilang, takutnya besok dia ternyata ngeprank terus naik lagi, ya berarti bukan rezeki. Kalau selalu begitu, susah berkembang di market. Ya harus disiplin. Kalau udah cut loss berarti bukan rezeki. Udah seperti itu. Dan juga kalau nanti ARB simetris itu akan dibuka, yang 25% naiknya bisa turunnya, nggak ada cerita itu toleransi. Kalau sudah menyentuh harga cut loss, nggak peduli setelah cut loss dia naik, ya udah biarin. Karena kalau nanti ARB itu dibuka sampai 25%, kalau Bapak Ibu kasih toleransi misalnya 7%, nggak cut loss, turun lagi dia dalam satu hari misalnya 25% nih, itu resikonya ya nggak lama Bapak Ibu akan di saham pasti trauma. Untung-untung aja setelah corona ini ditahan di 7% itu aja sering nggak ada yang mau cut loss kan, apalagi dalam satu hari 25%.
Jadi menurut saya sekarang itu udah mulai disiplin cut loss. Jadi nggak ada kasih toleransi lagi sampai support 2, apalagi nanti dibuka ARB ya. Jadi support 1-3% udah cut loss saja. Setelah cut loss dia naik, ya berarti udah bukan rezeki kalau benar cut lossnya ya. Nih misalnya Bapak Ibu buat trading plan, belinya di dekat support, buy on support, beli di 920 atau sampai 910, dapat barang ya, target profit misalnya 970 sampai 1000, dan cut loss kalau dia menyentuh misalnya 880, ya udah, kalau dia menyentuh dan cut loss dia naik lagi, bukan rezeki, udah jangan dikejar. Tenangkan pikiran, apalagi kalau dana besar, udah jangan lihat lagi, cari saham lain dan ya sabar, analisa lagi saham yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Karena nanti kalau dibuka itu makin kejam market ya. Apalagi main saham-saham gorengan tuh, bahaya. Jadi seperti itu. Untuk BRPT kalau saya lihat ya besok itu harus hijau. Kalau dia merah lagi dan jebol itu rawan turun lebih dalam. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup menguat 3,08% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari bokos samarinya, Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam mantul dari 2.250-an dan ya bagus karena memang area supportnya itu 2.300 sampai 220. Kemarin saya juga beli buy on breakout 2.400 dan masih saya hold ya, karena ya 2.400 sampai 2.200 itu sekitar 8%-an ya. Jadi saya udah tahu, saya siap cut loss. Toleransi memang 10%. Kalau di saham-saham yang memang benar-benar saya tahu big cap juga ya nggak masalah 10% ya, karena juga di area konsolidasinya ya saya akan approach down sebenarnya di daerah 2210 2220 ini, tapi nggak sampai dia udah naik ya. Ya udahlah ya, ini udah dekat lagi kan 2400, jadi ya masih aman. Jadi seperti itu. Yang penting kalau Bapak Ibu punya trading plan itu ya harus sesuaikan. Ya ini untuk Antam, kalau besok atau Senin dia bisa break lagi 2400 itu menarik, dan bagusnya lagi kalau sudah di atas 2600. Kalau dia breakout 2600 udah potensinya uptrend menutup gap di atas ini ya, 2950 sampai 3000. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya Antam masih di harga pucuk ya tetap hot aja. Ya skenarionya jangan sampai jebol lah 2200, dan terlihat dia setelah 2 hari merah dia hijau hari ini. Ya besok itu harus hijau dan tutup minimal 2400. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini ditutup juga menguat 2,13% ke harga 4.790. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari bokos samarinya, Inco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco bagus ya. Cuman tadi coba menyentuh 4.800 gagal lewat. Tapi bagusnya candle bullish angle pink, dan dia ini kan lagi konsolidasi. Range konsolidasinya 4.700 support dan 4.800 resisten. Dan bagusnya lagi kalau bisa breakout 4.800 besok. Kalau dia tutup di atas 4.800 itu menarik untuk minggu depan, potensi arah menutup gapnya nih di 4.925, dan bagusnya lagi kalau minggu depan bisa breakout 5.000, jadi akan uptrend ya. Untuk Inco, apakah ini menjadi swing low-nya di 4.700? Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya dia naik lagi ya ke 0,618-nya. Jadi ya besok ada peluang lanjut naik. Jadi seperti itu. Kalau ditarik trennya ya dia habis retest trend line downtrendnya ini ya. Satu kali retest di hari kemarin, terus hari ini rebound. Jadi titik amannya kemana? Ya harus naik besok di atas 4.800. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tins yang hari ini juga menguat 2,26% ke harga 1.580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tins diakumulasi. Nilai warna hijau ini lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins mantul dari supportnya 1.550. Apakah ini bagus karena dia membentuk candle bullish angle pink? Ya bagus, asalkan besok nggak merah lagi dan jebol 1.500. Kalau merah-merahnya tipis nggak masalah, dan konfirmasinya Senin. Kalau Senin candle merah lagi, yang penting nggak jebol 1.500. Jadi
TINS ini aman selama nggak jebol 1550. Udah seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang, itu cut loss-nya sekitar 4-5%. Kalau nekat beli itu di support, tinggal jebol support cut loss nih. Kalau baru beli, cut loss-nya itu sekitaran 3% dan target profitnya ya 1600 nih, 1620 sampai 1640 ini aja. Apakah dia bisa ke 1650? Ya mungkin aja, tapi ya terdekatnya ada dulu karena besok hari Jumat, kecuali IHSG hijau pekat, ya bisa aja saham-saham big cap itu naik yang cukup besar besok. Jadi seperti itu untuk TINS, bagus ya, dia bertahan dan ya aman karena bisa aja seminggu ke depan dia konsolidasi range-nya itu support 1550, resistennya 1700. Ini kan terlihat nih. Jadi seperti ini pergerakannya. Nah, jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnout Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan, bisa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnout Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Burnout Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.